Hari ini Kak Buas ingin menyampaikan satu topik tentang kuasa perkataan. Mungkin seringkali kita mendengar tentang kuasa perkataannya dari berbagai hamba Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu selalu punya makna tersendiri. Dan setiap orang yang menyampaikan itu punya ciri khas sendiri. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita biasanya melalui siapa saja termasuk hamba Tuhan dan rekan. Hari ini saya mau berkata tentang kuasa perkataan saudara. Kalau kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Tapi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dahsyat ya, kalau dikatakan kuasa perkataan itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dan dampak dari kuasa perkataan itu bisa positif, bisa negatif, bisa menghancurkan, bisa membangun. Bisa meruntuhkan iman kita, bisa membangun iman kita. Bisa menguatkan kita, bisa melemahkan kita. Tergantung perkataan siapa yang kita dengar. Dan tergantung apa yang selalu mengisi dalam pikiran kita. Itu kuasa perkataan. Saya mau berkata di sini ya, mungkin pasti semua orang dengar, kenal yang namanya Adolf Hitler. Pemimpin Nazi Jerman pada saat itu, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan kalimat-kalimat untuk membangun kebencian pada orang-orang Jerman. Dampaknya apa? Ada jutaan orang Yahudi yang mati sia-sia. Kebayang ya, hanya satu orang itu bisa menguasai satu Jerman, orang di Jerman, lalu menghukum, membunuh orang Yahudi. Dan ada satu statement yang dia pernah sampaikan, kebohongan yang diulang terus-menerus akan diterima sebagai kebenaran. Kebohongan yang selalu diucapkan terus-menerus, yang bahkan kita dengar setiap hari, kita lihat lewat media sosial, lama-lama kita bisa percaya. Kadang-kadang konten yang viral di media sosial itu kita nggak tahu bahwa itu bohong, itu salah. Tapi ketika kita baca berulang-ulang, nampaknya salah. Ada banyak konten-konten yang membuat orang jauh dari Tuhan. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44, kalau rekan-rekan baca, intinya adalah dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Jadi kebohongan-kebohongan yang dibangun itu dampaknya apa? Merusak. Salah satu yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler. Hanya karena kebencian dia terhadap orang Yahudi, dia bisa manipulasi, dia bisa membangun, kemudian meruntuhkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau kita lihat ya di story-story di film-film yang ada, itu dahsyatnya ya, orang dimasukkan di dalam satu camp, kemudian dikasih gas beracun, bahkan dipanggang hidup-hidup di dalam. Itu satu kebencian ya, luar biasa. Kehidupan kita dibangun tanpa kita sadari adalah kita ada sampai sekarang itu berkat perkataan. Kalau kita menjadi orang yang lemah, kadang-kadang itu karena perkataan. Kalau kita menjadi orang yang kuat, juga perkataan. Berapa persen, saya mau tanya ya, berapa persen kalimat positif yang kita terima tiap hari? Saya mau tanya, orang tua suka nggak bilang kepada kita, kamu anak yang baik, kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang penurut, kamu anak yang pintar. Ada nggak di rumah itu setiap kali mau keluar pintu rumah, tunggu dulu ya nak, saya mau berkati kamu, Tuhan memberkati kamu, Tuhan menyayangi kamu, Tuhan selalu menuntun langkahmu. Ada nggak? Atau kadang-kadang kita keluar rumah langsung keluar saja, tanpa ada. Jadi dari kecil, kalau kita selalu berkata aku pasti gagal, aku tidak bisa, hidupku penuh masalah, tahu nggak, itu sudah kuasa dari perkataan. Perkataan itu bisa secara langsung, tapi bisa juga lewat dalam hati. Jadi kayak muncul dalam hati, ada perkataan-perkataan yang membuat kita lemah. Tapi tahu nggak, kalau kita selalu bilang aku bisa, Tuhan menyertaiku, aku akan berhasil, maka perkataan itu akan ada dalam hidup kita, menjadi orang yang seperti kita katakan. Makanya kita ini sebenarnya produk dari perkataan. Perkataan siapa? Yang paling dekat itu orang tua. Dia memberkati kita nggak selalu setiap hari. Lalu produk dari mana? Pergaulan, di sekolah,
Ketika kita kumpul dengan teman-teman, teman-teman seperti apa yang kita tempati berkumpul. Lalu selain di sekolah, kalau sekarang itu media sosial. Tahu nggak, orang Cina, kenapa anak-anaknya bisa sukses? Karena mereka setting setiap tampilan di media sosial itu hal-hal edukasi. Mereka nggak menampilkan hal-hal yang menghibur, yang membuang waktu mereka. Jadi mereka sejak dari kecil selalu belajar. Bahkan di dalam media sosial itu selalu tips-tips. Nah sekarang kita, apa yang kita buka setiap hari? Itu semua mengisi pikiran kita sampai pada akhirnya dia berkuasa. Oh betapa dahsyatnya loh. Kuasa dari perkataan itu bisa melumpuhkan, menghancurkan, bahkan membuat kita lepas dari kendali. Saya mau berkata juga bahwa kemenangan setiap orang, siapapun di sini, kalau kita rajin berdoa, kita memulai hari yang baru dengan doa. Saya tulis di sini ya, mulai harimu dengan perkataan positif. Ingat, karena kata-katamu akan menuntun langkahmu menuju hari yang penuh dengan berkat dan sukacita. Siapa yang bangun pagi di sini selalu berkata terima kasih Tuhan? Ada? Pasti semua ya. Siapa yang selalu ketika bangun pagi berdoa? Pasti ya. Ada nggak yang ketika bangun pagi memulai dengan apa? Berdoa, baca firman, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya semua ya. Karena apa? Saya pernah baca satu quotes, dia bilang gini, saat kau memberikan 1,5 jam untuk Tuhan di pagi hari, dia akan memberkati dengan kemenangan sepanjang hari, bahkan 22,5 jam sepanjang hari, kamu tidak akan mengalami kesulitan. Tapi Tuhan menuntun. Karena apa? Waktu berkualitas dengan Tuhan itu, maka hidup kita pun akan menjadi berkualitas. Efek dari ketika kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan, itu dahsyat saudara. Makanya dikatakan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Saya membayangkan ya, ketika Tuhan Yesus, ketika murid-murid, pagi-pagi benar, mereka membangun komunikasi dengan Bapa, dengan Allah, itu membuat mereka semakin kuat. Seberapa banyak pergumulan yang kamu hadapi saat ini, tidak akan bisa mengalahkan, maksudnya seberapa banyak yang tantangan yang kamu hadapi saat ini, kamu akan menang ketika engkau berlutut di hadapan Tuhan. Saya sudah punya 2 anak, masih kecil-kecil. Kalau mereka bangun pagi, saya harus menyambut mereka. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya nggak mungkin lagi pagi-pagi jam itu saya gunakan untuk saat teduh. Jadi sebelum mereka bangun, saya lebih dulu bangun. Dan itu saya gunakan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau tadi pagi saya bangun jam 1. Hanya untuk mempersiapkan apa yang saya butuhkan. Setelah itu saya punya quality time dengan anak-anak. Mereka mau persiapan, saya harus ada di tengah-tengah mereka. Makanya Abraham Lincoln pernah berkata bahwa semakin banyak tugas hari ini, berarti semakin banyak waktu saya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tanggung jawab semakin besar, otomatis apa? Tantangannya makin besar. Semakin banyak tantangan, kita harus semakin dekat dengan sumber kekuatan. Itu yang dilakukan. Jangan pernah mulai hari tanpa Tuhan. Ingat, kunci kesuksesan itu cuma satu. Jangan pernah memulai hari tanpa Tuhan. Kamu mau lahir dari latar belakang seperti apa, keluarga mana, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jangan pernah memulai dengan hari tanpa Tuhan. Biarkan Dia membimbing langkah kita, agar setiap perjalanan penuh dengan berkat dan tujuan. Ingat ya, dalam Keluaran 33 ayat 15 berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Wow, setiap perjalanan hidup kita, berani nggak kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyuruh saya, kalau Tuhan saya belum mulai dengan Tuhan, saya nggak berani. Karena apa? Tuhan sumber kekuatan. Makanya
ada satu pujian yang seringkali saya nyanyikannya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Waktu kita bangun pagi, kita merenungkan. Karena apa? Firman Tuhan itu perkataan Allah yang berkuasa. Waktu malam hari, kita perlu menyelidiki hati. Sepanjang hari, kita lakukan nggak sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan ada perkataan yang keluar menyakiti. Jangan-jangan ada perkataan yang keluar melemahkan. Itu yang perlu dilakukan. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan adalah perkataan dapat membangun atau meruntuhkan. Di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Melalui ayat ini sebenarnya jemaat diingatkan untuk bahwa setiap perkataan yang keluar harus membangun, bukan meruntuhkan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, itu harus membangun. Makanya ada satu bagian firman Tuhan bilang, siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Pada saat itu. Ketika kita terbiasa memberkati orang dengan perkataan kita, maka itu akan berbalik, saudara. Tapi ketika kita terbiasa berkata yang kasar terhadap orang lain, itu akan berbalik. Karena apa? Berkat dan kutuk itu sesuatu yang berdampingan. Singkat saja, cepat gitu loh. Waktu kita mengutuk orang lain, tanpa kita sadari kita mengutuk diri sendiri. Nah, lidah itu begitu tajam. Saking tajamnya, dia bisa menghancurkan. Kata-kata bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai, saudara. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang membuat kita melukai. Saya teringat ya, kalau kita lihat ya, tembok kota Roma itu sangat kokoh. Bahkan pada saat itu dia menguasai sangat luas di dunia ini pada saat itu. Temboknya nggak mungkin bisa dihancurkan. Nggak mungkin bisa musuh masuk ke dalam. Tapi yang terjadi adalah menarik. Tembok kota Roma tidak runtuh karena serangan musuh dari luar. Tapi karena perkataan yang meruntuhkan dari dalam. Saudara, kita itu sebenarnya punya pertahanan ya. Secara pribadi. Kita punya pertahanan. Kalau kita dengar orang berkata kamu jelek, kamu bisa terima enggak? Bisa. Tergantung kita. Kita mau terima atau tidak, kita bisa menolak. Kalau ada yang bilang kamu bodoh, kita bisa menolak. Tidak, saya bisa. Kalau ada yang bilang kamu gagal, kita bisa menolak. Tapi kalau dari dalam yang menyatakan itu, maka selesai. Seberapa kuat kamu bertahan, kalau itu dari dalam, hancur. Ada berapa banyak anak muda yang kehidupannya akhirnya apa? Berakhir dengan kehidupan yang bebas, bahkan hancur-hancuran. Karena dia tidak siap. Dan saya mau katakan juga di sini bahwa perkataan kita itu adalah cerminan hati kita. Makanya dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, pasti kata-kata itu akan seperti orang yang begitu mengasihi ya. Tapi jika sebaliknya, maka kata-kata itu akan menyakitkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita mau keluarkan kalimat, pernah nggak berpikir seperti apa dampaknya? Kalimat yang kita keluarkan itu bisa merusak orang lain, bisa menghancurkan karir orang lain, bahkan bisa merusak masa depan orang lain. Itu hanya kalimat ya. Tapi seringkali ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat positif, bisa membangun. Bisa membuat orang itu semakin semangat. Itulah kalimat. Makanya setiap kalimat yang kita mau keluarkan, ketika kita marah harus diperiksa. Gak mudah loh menseleksi setiap kalimat. Ada gak yang ketika mau marah langsung keluar gitu? Banyak gak? Gak ada ya kayaknya ya. Langsung. Lihat sedikit salah, langsung keluar. Tapi coba ketika engkau marah, engkau diam dulu.
itu susah ya. Ketika engkau sedang emosi, engkau berdiam diri dulu. Koreksi. Kabos ya seringkali melakukan hal ini. Waktu Kabos ada hal yang tidak menyenangkan, Kabos biasanya diam. Setelah itu Kabos merenungkan, kesalahan itu ada di siapa? Seperti apa dampaknya? Sampai kepada tahap di mana Kabos itu menganalisa. Kalau saya mengeluarkan kalimat ini, dampaknya apa? Kalau saya melakukan ini, dampaknya apa? Karena apa? Saya tahu bahwa setiap kalimat yang keluar begitu saja akibat kebencian, pasti merusak, saudara. Pasti merusak. Nah, makanya perlu latihan. Dan pasti minta pertolongan Tuhan ya. Makanya di dalam Mazmur 141 berkata, ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Karena apa? Kita tahu mulut itu begitu mudah untuk mengucapkan. Tapi kita perlu tahu bahwa seberapa besar dampaknya. Seberapa besar dampaknya ketika kita mengeluarkan itu. Dan dikatakan yang kedua adalah perkataan bisa membawa berkat atau kutuk. Menarik ya. Dikatakan Yakobus 3 ayat 9-10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kemudian dikatakan lagi, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Saya menggambarkannya, kita memuji Tuhan, haleluya. Tapi di hati kita penuh kebencian. Ada nggak yang begitu? Kita memuji Tuhan dengan suara yang begitu merdu. Tapi kita mengkritik orang lain. Kadang-kadang setelah ibadah kita memuji, kita mengkritik. Pengkhotbahnya tadi ngomong apa ya? Gak jelas. Membosankan. Tahu nggak, itu nggak jadi berkat. Ada banyak memuji Tuhan dengan mulut, tetapi di saat yang sama juga mengutuki sesama. Makanya Yakobus mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak benar. Yakobus mengingatkan jemaat Tuhan, kamu jangan demikian. Kalau memuji Tuhan dengan ucapan syukur dengan tulus, jangan sampai pujian itu disertai dengan kebencian. Bahaya. Makanya ada seorang yang John Wesley pernah berkata bahwa iblis tidak peduli jika kau ke gereja selama kau tidak bertobat. Banyak anak Tuhan yang ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak anak Tuhan seolah-olah memuji Tuhan tapi tidak ada pertobatan. Karena apa? Dia dikuasai oleh kebencian. Sekedar mendengar firman Tuhan tanpa perubahan hidup, bahkan gaya hidup. Itu luar biasa dampaknya. Dan saya terinspirasi, ada satu kisah yang menarik ya, saudara. Dari seorang yang waktu itu di sekolah, dari sekolah dia dikirimin surat dan kalimatnya menarik. Dia bilang, sekolah ini mengatakan bahwa kamu satu-satunya anak yang sangat jenius dan mereka tidak sanggup lagi mengajarimu. Mulai dari sekarang, ibu yang akan mengajarimu di rumah. Waktu anak ini mendengar, dia menerima dengan sukacita. Wow, ternyata saya anak jenius. Saya anak berbakat. Kemudian dia pulang, membawa surat itu, ibunya membaca dengan tenang. Kemudian dia mendengar dengan tenang, saat itu dia berhenti sekolah. Yang fokus mengajar anak ini adalah ibunya. Ibunya itu mengajar dengan kasih sayang. Setiap hari ibunya ini memberkati anak ini. Kamu pasti bisa. Setiap hari ibunya ini menuntun anak ini, kamu pasti bisa. Sampai pada akhirnya anak ini berhasil. Beberapa tahun kemudian ketika ibunya meninggal, tanpa sengaja dia buka laci ibunya dan dia dapat satu surat. Anak Anda memiliki keterbelakangan mental dan kami tidak dapat mengajarkan lagi di sekolah. Itu Thomas Alva Edison. Ingat, perkataan itu betapa dahsyat ya. Kalau ibu ini menyampaikan seperti surat ini,
kepada Alva Edison, betapa terlukanya seorang Alva pada saat itu. Betapa hancurnya seorang yang dia percaya sebagai guru yang mengajar, hatinya terluka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, dia membaca surat itu dan dia berkata di dalam surat itu, sekolah mengatakan bahwa kamu sangat jenius. Wow, kalimatnya sangat jenius. Dan dikatakan mereka tidak sanggup lagi mengajarimu. Mulai sekarang ibu yang mengajarimu karena kamu anak yang spesial. Ibunya mau berkata, kamu itu anak sangat pintar. Bahkan sekolah tidak sanggup untuk mengajari. Tapi di sini titik balik seorang Alva Edison. Tahu nggak, setiap hari saya percaya ya, tidak banyak anak-anak muda yang mendapatkan perkataan-perkataan positif di rumah. Selalu perkataan-perkataan yang mengecewakan. Tapi saya mau berkata, Alva Edison demikian. Kita lihat kisah dari bangsa Israel, ada 12 pengintai, tapi ada 2 yang berkata positif. Akhirnya apa? Dia bisa keluar dari padang gurun dan dia bisa masuk ke bangsa ke Israel, tanah perjanjian. Hidup kita sama. Kita mau berkata apa tentang hidup kita? Dan yang terakhir, perkataan harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Menarik ya, seberapa banyak yang selalu memuji Tuhan dalam hidupnya. Seberapa banyak yang selalu berkata Tuhan itu baik. Seberapa banyak yang selalu berkata engkau Tuhan terima kasih. Dalam keadaan apapun saya selalu bersyukur. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sebenarnya gini, kalau Kak Buas menganggap perkataan itu seperti kita itu seperti koki. Kita itu harus meramu setiap kalimat yang keluar dari bibir kita. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang mendengar nyaman. Tidak hambar, tidak pedas, tidak keasinan. Jadi kita mencoba mengatur setiap kalimat. Waktu orang mendengar perkataan kita, mereka senang. Waktu orang mendengar dengan perkataan kita, mereka mau datang, bahkan mau curhat. Waktu mereka dengar perkataan kita, mereka semakin dikuatkan. Seberapa banyak kita bisa meramu kalimat itu, perkataan itu, maka itu yang Tuhan pakai. Kalimat itu bisa berkuasa untuk mengubah. Makanya dikatakan kata-kata kita seharusnya tidak hambar. Masuk dari ayat ini. Seperti makanan yang lezat berbumbu dengan kebaikan, kebijaksanaan dan kasih Tuhan. Ingat, kalimat yang kau keluarkan harus ditata. Harus diramu. Supaya apa? Enak didengar. Dan Paulus menasihatkan jemaat Kolose pada saat itu supaya mereka hidup dengan hikmat, khususnya dalam cara mereka berbicara kepada orang lain, khususnya yang belum percaya. Nah, ada 3 hal yang Kak Buas ingin sampaikan di sini ya sebagai penutup. Dan Kak Buas juga mau bersaksi ya. Pernah nggak di antara rekan-rekan merasa terluka karena perkataan? Ada berapa banyak? Pasti semuanya ya. Gak ada yang gak pernah terluka karena perkataan. Karena apa? Perkataan yang keluar itu dari orang, kadang mereka gak seleksi loh. Tiba-tiba keluar, kamu gemuk. Waduh, akhirnya saya lihat gemuk. Gak enak gitu. Kamu kurus. Waduh, saya perlu makan. Gak enak. Banyak. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah. Pernah gak mengucapkan sesuatu yang kemudian disesali? Perkataan yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik. Ya. Kalau ATM keluar bisa dimasukkan lagi kan uangnya, masuk ke saldo. Perkataan nggak bisa. Itu nggak bakalan bisa. Kak Buas pernah mengalami tahap ini. Waktu kecil Kak Buas itu di satu daerah, Kak Buas punya teman baik.
kami itu setiap hari pulang sekolah, berangkat sekolah selalu sama. Kemudian setiap hari selalu main bareng. Pokoknya tinggal bareng gitu walaupun temannya. Tidur bareng, dia cowok gitu. Uh, Singkat cerita, suatu ketika kami berantem gara-gara berebut mainan. Biasalah, berebut mainan, ini punyaku, ini punyamu, akhirnya patah. Nah, karena mainannya rusak, dia marah, saya marah. Dan ketika dia marah, saya marah, akhirnya apa? Saya memutuskan kita jangan berteman lagi, oke. Putus pertemanan, oke. Selesai, oke. Hati kebencian pada saat itu. Yang terjadi apa? Entah kenapa orang tua itu ajak untuk keluar kota mengunjungi nenek beberapa hari. Tanpa ada ucapan maaf ya, gak ada, pergi. Beberapa hari kemudian Kak Buas itu pulang dari mengunjungi nenek. Kak Buas mampir ke rumahnya. Di rumahnya sudah ada apa? Bendera putih. Dia dipanggil Tuhan pada saat itu. Kak Buas itu terluka. Kenapa ya waktu kami marah tidak segera diselesaikan pada saat itu. Terluka. Lalu Kak Buas itu dengar dari orang tua anak ini apa kalimat waktu dia sedang kesakitan. Dia tiba-tiba waktu itu panas tinggi, tidak teratasi, akhirnya meninggal. Pada saat kondisi yang panas tinggi, ngigau, dia memanggil-manggil nama temannya yaitu saya. Dan ketika saya mendengar kalimat itu, saya merasa down waktu itu. Dan apa yang terjadi, ternyata waktu itu dia sudah dikubur. Saya nggak melihat dia dalam bentuk ketika dia sudah dipanggil Tuhan, dan ketika dia sudah selesai pada saat itu. Dan suatu ketika saya diajak orang tua keliling, dan orang tua itu hanya menunjukkan satu tempat, di sana dia dikuburkan. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa turun untuk melihat kuburannya, tapi sepanjang jalan saya hanya bisa melihat dia di sana dikubur. Di dalam hati saya itu akhirnya apa? Terluka. Dan saya bilang, setiap kali ada orang yang benci kepada saya atau saya benci dengan dia, usahakan saya selesaikan. Kita nggak pernah tahu betapa menyakitkan. Dan dikatakan di sini, yang pertama kemudian pernah nggak merasa terluka karena perkataan? Saya mau bersaksi di sini, tetapi ketika saya bersaksi ini saya sudah selesai dengan diri saya. Tahu nggak guys, waktu saya kecil itu masih SD ya. Papa saya itu adalah seorang tentara. Saya anak tunggal. Mama saya pasti ibu Persit ya. Dia selalu ada di rumah. Dia nggak bekerja lain, hanya di rumah. Papa saya itu orang yang galak, kumis, brewokan. Nggak kayak saya. Boas ini halus ya. Saking galaknya, setiap hari itu mama saya dipukuli oleh papa saya. Dan papa saya orang militer. Kalau dia pukul luar biasa. Jadi karena mama saya dipukul, ditonjok dan sebagainya, mama saya itu kepahitan dengan papa. Karena saking dia kepahitan sama papa, dia nggak punya tempat lain melampiaskan kekesalan dia. Dia pilihnya ke siapa? Ke anak. Ke saya pada saat itu. Hampir setiap hari itu saya dipukul mama saya. Tahu nggak kalau dulu ada sapu ya yang ada gagang kayu, itu setiap kali dia marah pasti ambil itu. Dan ketika dia marah itu pasti tidak pernah tidak patah. Jadi gambarannya kayak gini ya, tapi ini mending. Itu saya sampai lari ke pojok dan dikejar. Dia pukul, wah, dia pukul berkali-kali dan saya teriak saat itu. Dan tidak ada orang satupun yang datang. Karena lingkungan, orang kalau lingkungan TNI, mau terjadi seperti apapun dalam rumah itu, tidak boleh diganggu. Saya dipukul, saya teriak, ampun, ampun. Bukan hanya dipukul, diinjak.
leher, tangan diinjak. Dan itu saya mengalami hampir setiap hari. Setiap kali mama saya naik tensinya, saya dikejar. Dan saya menjadi anak yang begitu takut di rumah. Setiap hari saya menghindari yang namanya kesalahan. Jangan sampai piring belum dicuci, lantai belum dipel. Pokoknya itu yang saya lakukan setiap hari. Saya cek ini posisinya benar atau tidak. Setiap hari penuh ketakutan. Itu dari kelas 2 SD sampai saya lulus hampir SMP waktu itu. Kepahitan sama orang tua. Bukan hanya mama. Ketika papa marah, dia ambil gespernya yang besar itu, dia hantam. Wah, sakit luar biasa. Saya teriak saat itu. Sampai pada akhirnya saya nggak kuat, saya lari dari rumah. Saya lari, di belakang rumah itu ada hutan. Saya nggak takut lagi masuk hutan. Di hutan itu ada ular, terkenal dengan babi hutan. Nyamuknya banyak. Saya sembunyi di bawah semak-semak jangan sampai ketemu. Kemudian menjelang malam, saya pergi ke pinggir jalan, ada orang lewat selamatin saya, numpang di rumahnya satu malam. Besok pagi saya diantar lagi ke rumah. Itu yang saya dilakukan. Dan saat itu saya kepahitan. Saya pernah satu ketika menulis surat, kemudian saya tulis, terima kasih saya mau pergi, jangan cari saya. Saya siapkan semua perbekalan saya, tas saya masukkan dalam baju saya masukkan dalam tas, saya pergi keluar rumah. Beberapa meter kemudian saya balik. Karena apa? Saya mikir, kalau saya pergi, saya mau hidup seperti apa? Saya balik. Tapi dengan balik itu tidak menyelesaikan masalah, saudara. Sampai saya sangat kebencian sama orang tua pada saat itu. Saya bilang, saya nggak mau seperti ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah kebencian itu, sampai saya tumbuh menjadi seorang pemuda, saya benci sama orang tua. Sama mama saya. Tapi entah kenapa ketika saya merantau, saya itu ditempatkan di satu keluarga yang cinta Tuhan. Waktu saya berada di keluarga ini setiap hari itu ada persekutuan doa. Setiap hari itu ada intinya mesbah keluarga. Bahkan setiap minggu beberapa kali dalam seminggu ke gereja ada persekutuan kaum pria, ada kaum ibu, ikut semua. Lalu sempat akhirnya saya bergabung di dalam komunitas youth pada saat itu. Saya ikut komunitas youth, pada saat saya ikut komunitas youth, saya bergabung, youth-nya nggak banyak pada saat itu. Tapi di situ pelan-pelan saya mulai mengalami yang namanya pemulihan. Yang awalnya ketika orang tua marah, kalimat apa yang keluar? Kalimat binatang, bodoh. Bukan hanya dari mama pada saat itu, dari papa. Saya mengalami kalimat yang negatif itu dari guru. Kebayang ya, sudah orang tua, dalam rumah, lingkungan, guru. Suatu ketika saya berjalan dengan orang tua mama saya ketemu dengan guru. Guru itu lalu bilang seperti ini, anakmu itu di sekolah bodoh banget. Saya dengar, saya kepahitan dengan guru. Saya benci dengan guru pada saat itu. Semua kalimat itu saya simpan menjadi sebuah kebencian. Dan itu merusak, saudara. Apa yang dirusak? Saya minder. Ketemu menatap wajah orang gak bisa. Berdiri di depan seperti ini gak bisa. Bahkan menatap hari depan gak bisa. Karena saya tahu siapa saya. Tapi ketika ada perubahan, bertemu dengan komunitas, di situ komunitas menguatkan saya. Kami itu spesial. Tuhan menciptakan kami itu secara spesial. Kami itu diciptakan segambar dengan serupa Allah. Tiap hari kalimat itu yang ada dalam pikiran saya. Saya dibimbing oleh William bawa gelas. Saya dibimbing setiap hari dan saya diarahkan setiap hari, saudara. Kalimat itu saya dituntun. Kalau tanpa kalimat itu saya nggak tahu jadi apa sekarang. Tanpa kalimat yang tadi ya, William, yang black. Ya, tanpa kalimat itu mungkin saya
nggak bisa apa-apa. Kebayang ya, setiap hari dari sejak kecil mendapatkan kalimat-kalimat yang demikian. Dan saya benar-benar nggak bisa menerima. Tapi ketika ada kasih Tuhan di dalam hati saya, ketika ada kasih Tuhan yang terus mengisi hidup saya, maka ada perubahan. Makanya saya mau bilang, hidup kita itu ya seperti gelas yang kosong ini. Wow, thank you ya, William. Ya, oke. Ini sulap ya. Oke. Gelas ini kosong, lalu saya isi air bersih. Oke. Lalu saya aduk. Adukan itu ada perkataan yang kamu bodoh, kamu pembawa sial, kamu tidak bisa apa-apa, kamu anak yang penakut, kamu tidak punya masa depan, kamu tidak punya kepercayaan diri, kamu anak yang gagal, kamu anak yang membuat orang tua celaka, kamu anak yang gak bisa diandalkan, kamu anak yang berantakan, kamu anak yang kurang ajar. Setiap perkataan itu seperti diaduk-aduk dalam hati kita. Setiap saat. Ketika kita bekerja, kamu anak gagal, kamu bodoh, kamu gak bisa mengerjakan. Setiap perkataan itu dia akan selalu ada dalam hati kita sampai kapanpun. Sampai dikatakan air ini yang awalnya keruh, jadi yang awalnya bening jadi keruh. Itu ibarat hati kita yang sejak kecil suci, murni, dan kita tumbuh di tengah-tengah lingkungan keluarga yang membenci kita, yang tidak menerima kita, yang selalu mengatai kita bodoh, tidak berguna, dalam lingkungan, dalam keluarga itu seperti ini. Tapi tahu nggak, kita nggak berkuasa untuk bisa mengeluarkan kebencian itu. Nggak bisa. Kamu coba masuk ke psikiater, mencoba untuk konseling, tidak bisa, saya sudah lakukan. Nggak bisa saudara. Kamu mencoba untuk membuang kebencian itu nggak bisa. Kamu mencoba untuk melupakan, apalagi nggak bisa. Karena tertanam. Tapi ketika ada kasih yang masuk, ada perkataan yang setiap hari berkata, kamu itu spesial, kamu itu anak yang membanggakan, kamu itu anak yang pintar, kamu pasti bisa, kamu selalu berprestasi, kamu punya masa depan yang baik, dan kamu adalah anak yang diandalkan, yang pasti bisa melalui setiap tantangan, dan kamu setiap hal yang kamu kerjakan pasti berhasil. Ketika perkataan itu setiap hari kita dengar, air yang awalnya keruh, hati yang bentuknya kebencian, lama-lama itu mulai jernih. Yang awalnya kita itu pemalu, pendendam, tidak punya keyakinan akan masa depan, setiap perkataan yang masuk dalam pikiran kita, setiap firman yang kamu dengar, setiap ungkapan-ungkapan positif yang masuk, dia akan mengganti kalimat-kalimat yang merusak. Ada berapa banyak kalimat yang kita sudah tampung dalam pikiran kita? Ada berapa banyak kalimat yang sudah masuk dalam hati kita dan tidak selesai? Ada begitu banyak. Tapi ingat, yang bisa mengubah adalah kasih Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Dan Tuhan tuntun melalui apa? Pergaulan yang baik, melalui komunitas yang baik. Dan terlebih khusus, kita dituntun menjadi seorang anak yang begitu dicintai oleh Tuhan. Makanya ada satu ilustrasi yang saya mau tutup seperti paku ya. Seorang anak datang kepada bapaknya, anak ini selalu berkata kasar, berkata kebencian. Lalu papanya bilang, kamu ambil sekantong paku.
Setiap kali kamu memakukan paku di pagar ini, setiap kali kamu berkata kasar, pakukan ke pagar ini. Oke. Setiap hari anak itu berkata kasar, dia ingat perkataan papanya, dia paku. Sampai pada akhirnya paku itu habis. Dia datang ke papanya, pakunya habis. Sekarang kamu pergi ke pagar itu, lalu kamu ambil kembali palu, kamu cabut satu persatu. Ingat, setiap kalimat yang kamu sudah ucapkan, kamu cabut dari pagar itu. Kamu cabut dari pagar itu. Setiap kalimat dari ucapanmu, kamu cabut paku itu. Sampai pada akhirnya semua dia cabut. Dan apa yang terjadi? Pagar itu penuh dengan lubang paku. Anak itu bilang pagar ini berlubang. Meninggalkan bekas. Perkataan yang kita keluarkan itu pasti meninggalkan bekas. Dan itu merusak. Orang tua menanamkan perkataan dalam hati kita itu pasti meninggalkan bekas. Sahabat menanamkan perkataan itu pasti meninggalkan bekas. Dan ingat, bekas itu tidak akan bisa hilang. Dia selalu ada di situ. Tapi satu hal yang terjadi adalah ketika engkau dan saya dipulihkan oleh Tuhan, setiap bekas itu akan diubah oleh Tuhan menjadi kesaksian yang indah. Bahwa pernah kamu ada di titik itu, tapi kamu sekarang sudah menang. Dan setiap orang yang mengalami kesulitan itu, kamu bisa keluarkan dia untuk menjadi seorang pemenang. Ingat, perkataan itu berkuasa. Menghancurkan pribadimu, menjauhkan dari Tuhan, bahkan terlebih khusus menghancurkan setiap kita dari apa yang Tuhan mau rencanakan. Seperti hari ini kita belajar, perkataan itu seperti gelas kosong, bisa diisi dengan kata-kata yang membangun atau kata-kata yang merusak. Kita mau pilih yang mana? Kita mau katakan kata-kata yang baik atau kata-kata yang merusak. Saya mengundang WL ya untuk maju ke depan, kita menutup ya. Ada satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Saya nggak tahu berapa banyak dari antara kita yang pernah mengalami kalimat-kalimat yang mengecewakan. Saya nggak tahu berapa banyak setiap kita yang hadir mengalami intimidasi dalam hidup. Tapi ingat satu hal bahwa ketika Tuhan yang menyentuh hati kita, semua perkataan-perkataan intimidasi itu lepas. Semua kalimat-kalimat yang membelenggu hidup kita itu akan lepas. Karena apa? Tuhan itu berkuasa. Naikkan, Bapa sentuh hatiku. Saya mengajak setiap kita merenungkan bagian firman Tuhan. Biarkan WL saja yang bernyanyi. Saya mengajak setiap kita. Pejamkan matamu saudara di tempat duduk. Ubah hidupku menjadi Biarkan yang engkau pejamkan matamu. baru. Saya mau hanya di tempat duduk saja sambil mendengarkan pujian ini. Kau membentuk Ketika engkau ada luka batin akibat perkataan dari orang tua, perkataan dari teman, yang engkau rasa belum selesai, belum tuntas hari ini, saya hanya mau engkau angkat, ajungkan tanganmu. Selalu memberi Ajungkan tanganmu. Air mengalir yang tiada dari tempat dudukmu. Kau pejamkan matamu. Kau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau sentuh hati dari masa lalu saya yang kelam diubah menjadi kebaikan. Menjadi dari situasi yang buruk yang pernah saya hadapi, Tuhan, saya mau kembali dipulihkan. Emas yang murni, kita gak bisa mengubah keadaan kita, keadaan di sekitar kita, tapi kita bisa mengubah
Bapa, Bagaimana kita bersikap dengan keadaan itu. ajarku mengerti Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. sebuah Kami percaya melalui kasih firman Tuhan yang kami yang dengar. selalu Ada banyak hal yang kami harus memberi renungkan setiap hari. bagai Kami mau bangun kehidupan air yang mengalir menyembah Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap perkataan kami, hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur melalui firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.